selamat malam bro and sis. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dian. Kali ini kita akan buat video dunia Dian motovlog. Nah, ini video vlog. Saya coba bikin video vlog ini pakai KTM Duke 2.5. Sekaligus kita membicarakan tentang motor ya, jalan. Kita sambil pulang ya. Oke, kita jalan. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai bikers buta huruf. Wah, gimana tuh bikers buta huruf? Ya, bikers buta huruf itu banyak ya. Misal, kayak tadi di parkiran, motor 2.5 yang parkir motor-motor kecil cuy. Nggak ngerti deh. Mungkin buta huruf kali. Sudah jelas ditulis untuk 250 cc dan motor box besar, tapi motornya 150 parkir juga di situ. Bukan apa-apa ya, bukan sok eksklusif atau enggak. Biasanya motor yang 250 cc sama box besar itu kan susah kalau parkirnya sempit. Makanya beberapa pengelola parkir menyediakan parkiran khusus. Untuk moge juga sama, bukan karena moge mahal atau apa, tapi biar tidak susah parkirnya. Mungkin yang suka mengambil parkiran khusus itu, coba deh sekali-kali bawa motor yang berat ya. Coba, susah nggak? Nah, dulu saya punya pengalaman tuh. Jadi saya pakai motor Z 2.5, itu kan nggak berat ya, harus digeser-geser, nggak bisa ditarik-tarik atau geser, harus ya maju mundur gitulah karena berat. Nah, pada suatu hari saya tuh parkir duluan tuh agak pojok, parkirannya terpisah sih, bukan di sini tuh. Dan apa yang terjadi ketika saya mau pulang itu penuh dengan motor-motor lain dan nggak bisa keluar. Saya harus nunggu sampai jam 9 malam karena siapa aja yang punya motor itu nggak ditemukan gitu. Karena waktu itu di kantor lama saya ada tempat untuk perpustakaan umum gitu deh, udah diumumin juga sih. Nah, kayak tadi tuh, kayak gitu kadang-kadang menyusahkan juga. Nah, makanya harusnya kan baca tuh. Nah, udah ada tulisan tetap tidak digubris, itu kan berarti kita bisa sebut buta huruf, ya kan? Kalau bisa baca harusnya tidak melakukan itu. Ya, anggapnya bikers buta huruf lah gitu, yang suka begitu. Lalu bikers buta huruf yang lainnya adalah bikers yang suka masuk ke jalur busway. Nah, itu banyak kan, bahkan kadang-kadang bergotong royong tuh kalau di pojoknya ada polisi itu. Menurut saya gini loh, kenapa kalian masuk jalur busway gitu? Nah, biar cepat gak kena macet. Di jalur kiri itu kalau kalian sabar itu juga akan jalan lancar kok. Bisa selap-selip di jalur kiri, nggak usah masuk jalur busway. Itu kan untuk busway dan kendaraan darurat seperti ambulan dan lain sebagainya. Kan tulisin hanya untuk busway. Emang nggak bisa baca apa? Oh ya kan buta huruf ya. Itu penyakit banget ya di Jakarta. Dan alhamdulillah belasan tahun lah saya tinggal di Jakarta nggak pernah namanya masuk jalur busway. Saya masuk Jakarta dulu itu jalur busway baru ada tuh, busway baru ada. Lalu bikers buta huruf berikutnya adalah yang seperti ini. Lihat toh, dari jelas S red, nggak boleh berhenti, dia malah berhenti, bikin macet. Ini udah underpass nggak macet, akhirnya gara-gara di sini jadi macet nih. Lihat toh, ojol bikin macet. Kalau ditegur lebih galakan dia. Polisi kadang mendiamkan juga. Tuh, susah kan? Nah, macet.
mobil juga ikutan. Jadi nggak hanya bikers ya, tapi juga mobil juga bikin macet. Males banget. Ini jam segini udah agak mendingan. Kalau pas bubar, tuh lihat. Padahal jelas ditulis sampai rambu berikut dilarang berhenti. Jam segini sih udah lancar, tapi biasanya kalau pas rush hour berangkat pulang kerja itu orang-orang udah jadi buta huruf semua deh. Rambu-rambu dilanggar, busway diserobot, kadang udah ada polisinya tetap aja buat robot juga. Sama lagi ada tanda warna hijau ini kan untuk mengasih tahu nih kalau mau kesini. Yang namanya buta huruf kadang udah ada tandanya, dia tetap aja tuh mau ke kanan dia ke kiri dulu, habis itu dia langsung kanan lagi gitu. Akhirnya bikin macet tuh. Kalau pas lagi macet sih bikin macet kayak di situ tuh. Yang paling sering tuh di depan. Nah di situ orang udah kesini dan untuk kesini tuh paling ngeselin banget tuh kayak gitu. Kalau yang pas lagi begini sih enggak, kan ini lagi nggak macet. Oh ya, ini underpass Kuningan bagus ya, tapi penantian ini jadi kita di atasnya dulu macet-macetannya berbulan-bulan lumayan juga, jalur neraka. Tapi kalau udah jadi begini alhamdulillah bisa buat narik juga nih. Kalau hilaf tuh kan jalur khusus Transjakarta makanya terobos kalau pas lagi ada petugas. Kalau ada petugas kayak gitu nggak diterobos. Buat apa gitu? Kalian kebelet kencing atau kebelet atau apa sih terobos jalur busway itu? Kadang-kadang juga bingung. Pernah nih cerita, jadi ada orang terobos jalur busway, pas terobos ternyata ada busway mogok, jadi dia nggak bisa lanjut tuh, mau balik susah juga kan. Ada orang menerobos juga, mobil kalau nggak salah belakangnya. Nah sementara kita yang nggak nerobos di sini, tiba-tiba lancar men. Akhirnya sia-sialah dia melanggar hukum dan tidak sampai cepat juga. Kita yang nggak melanggar hukum akhirnya bisa lebih cepat gitu. Jadi buat apa? Jadi begitu ya. Saya yakin subscriber saya, viewer saya tidak ada ya. Kalau ada yang bikers, tidak termasuk bikers yang buta huruf pada saat semua ya. Kita ini ya berusaha lah. Oh ya, bikers buta huruf yang lain itu adalah yang suka naik ke trotoar. Kalau ada tuh yang kemarin udah salah malah nyolot tuh ibu-ibu. Oh, abangnya malah dilawan tuh, malah digeblukin. Akhirnya jangan dibiasain Pak, ini buat jalan kaki trotoar. Ibu juga yang sopan. Ini buat jalan kaki. Kamu siapa? Saya Alif namanya. Maksudnya kamu petugas apa? Nggak ada petugas, saya pejalan kaki, memakai trotoar. Jadi orang gila apa petugas? Kagak gila. Kalau menegur orang itu hormat ya. Oh iya hormat. Iya sopan, Bu, maaf ini salah. Iya Bu. Data-data lu ngomel bingung gua. Yuk kan Ibu merasa salah nggak? Sekarang ini kamu kerja di mana? Nggak kerja, saya lagi jalan kaki. Terus kenapa marah? Hah? Ini hak saya pejalan kaki buat motor. Gila ini yang kali ya? Gila, tuh tahu itu. Kira kayak polisi aja.
Lain kali yang benar, Bu. Tobat, Bu. Apaan? Kamu sebagai apa di sini? Pejalan kaki, Bu. Kamu orang siapa? Hah? Anjing lu. Nah, dia pejalan kaki, saya di sini bukan bilang dia bukan petugas dia. Lah ngapain Ibu marah-marah kalau nggak salah? Ini direkamin nih. Turun Pak, lewat trotoar ini Pak. Mungkin akhirnya dipecat ya jadi konsul. Itu juga buta huruf karena trotoar jelas untuk pedestrian atau pejalan kaki kita perlu naik itu. Bayangkan kalau Anda yang jalan kaki lalu ada motor yang naik situ mau nabrak Anda gitu, gimana coba? Semua kan udah dibikin ya, sudah share jalan ini udah ini di sini itu udah pada tempatnya. Kalau semua tertib nah udah lancar, kalau nggak tertib malah nggak lancar. Sabar di jalan. Memang sih Jakarta bikin panas juga sih ya, bikin narik. Tapi ya jalanan boleh panas, hati harus tetap dingin. Kalau kecelakaan, kalau dalam polisi yang susah kan sampean juga. Nah ini biker tahu juga. Orang lawan arah, dia lawan arah. Dan cepet sampai atau gimana sih? Ini beda bensin berapa sih? Beda waktu berapa sih? Nah begitu deh bahasan kita dari soal bikers buta huruf ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini, yang subscriber channel saya tidak termasuk di dalamnya.